Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, yang pertama saya di sini akan memperkenalkan diri. Nama saya Cindy Ratnaeka Pratiwi, NIT 1911090459. Saya di sini akan mempresentasikan atas pekerjaan saya, yaitu mengeresum materi tim. Kita lanjut. Di sini ada tiket. Apa sih itu tiket? Tiket voucher yang menunjukkan bahwa seseorang berhak untuk masuk ke suatu acara atau pendirian seperti teater, taman hiburan, atau objek wisata, atau memiliki hak untuk bepergian dengan kendaraan, seperti dengan tiket pesawat, tiket bus, atau tiket kereta api. Dan selanjutnya ada fungsi tiket. Fungsi tiket sebagai dokumen perjalanan, sebagai bukti pembayaran, dan sebagai bukti untuk mendapatkan pelayanan atau fasilitas angkutan udara. Yaitu yang selanjutnya macam tiket penerbangan, yaitu menurut wilayah operasinya, menurut kelas, menurut sifatnya, menurut cara penerbitan, menurut harga tiket, menurut status reservation. Selanjutnya, di sini ada kelebihan dan kekurangan tiket online. Apa sih kelebihannya? Yang pertama, mudah dan praktis. Yang kedua, hemat waktu. Ketiga, hemat tenaga. Keempat, keamanan. Dan yang terakhir, efisiensi. Dan selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama, kurang dimengerti. Yang kedua, mudah hilang. Ketiga, keamanannya transaksi. Keempat, kurang akurat. Dan yang terakhir yaitu penipuan. Kita lanjut. Selanjutnya di sini ada imigrasi. Apa sih itu imigrasi? Imigrasi berasal dari bahasa Latin immigration, yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Tugas-tugasnya yaitu yang pertama, perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian. Yang ketiga, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelapor di bidang penegakan hukum keimigrasian, perlintasan negara, dan kerja sama luar negeri keimigrasian dan teknologi informasi keimigrasian. Yang keempat, pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasian, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Selanjutnya yaitu ada paspor. Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Yang selanjutnya yaitu paspor berisi biodata pemegangnya. Di dalamnya ada foto pemegang, nama lengkap, agama, tempat dan tanggal lahir, tanda tangan, yang terakhir kebangsaan. Jenis-jenis paspor. Yang pertama yaitu paspor diplomatik, kedua paspor dinas, yang ketiga paspor biasa, keempat paspor orang asing, yang kelima paspor kelompok, keenam paspor keluarga, yang terakhir yaitu paspor biometrik. Saya lanjut. Persyaratan pembuatan paspor Republik Indonesia. Yang pertama, mengisi formulir permohonan paspor RI dengan benar dan lengkap yang dapat diperoleh di kantor imigrasi. Yang kedua, melampirkan berkas asli foto identitas diri antara lain KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, dan atau surat tanda tamat belajar atau ijazah, surat kawin atau akta nikah bagi yang telah menikah. Yang ketiga, paspor
RI yang lama atau bagi pemohon pengganti paspor Republik Indonesia. Yang keempat, surat ganti nama atau jika direncanakan akan dilakukan perubahan atau pergantian nama. Yang kelima, rekomendasi tertulis dari atasan atau pimpinan bagi mereka yang bekerja sebagai PNS, karyawan BUMN, TNI atau Polri, atau karyawan swasta. Yang keenam, pemohon melakukan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku atau peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2007 tentang penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Saat ini beberapa negara telah mengeluarkan e-paspor atau electronic passport. E-paspor merupakan pengembangan dari paspor konvensional di mana pada paspor tersebut telah ditanamkan sebuah chip yang berisikan biodata pemegangnya beserta data biometriknya. Selanjut, di sini ada visa. Apa sih itu visa? Visa adalah suatu dokumen yang menjadi alat bukti diizinkannya seseorang untuk memasuki suatu negara. Selanjutnya, visa dapat dibedakan menjadi transit visa, tourist visa, visual visa, temporary visa, diplomatic visa, immigrant visa. Selanjutnya yaitu syarat-syarat mendapatkan visa. Secara umum setiap negara telah mendapatkan syarat-syarat untuk mendapatkan visa sebagai berikut. Yang pertama, dapat memperlihatkan paspor yang sah dan masih berlaku. Yang kedua, sudah memperoleh exit permit. Yang ketiga, sudah memiliki tiket pergi pulang round trip tiket ke negara yang akan dikunjungi. Yang keempat, membawa uang secukupnya dengan menunjukkan jenis uang yang akan dibawa, apakah berupa travel ceku atau banknote atau dalam bentuk yang lain. Yang kelima, dapat memberikan alamat tempat menetap dan biasanya juga menunjukkan undangan dari luar negeri sebagai alasan keberangkatannya ke luar negeri. Dapat menunjukkan juga letter of guarantee. Yang keenam, menyerahkan pas foto yang ukuran dan jumlah sesuai dengan permintaan perwakilan negara yang akan dikunjungi. Yang terakhir yaitu mengisi aplikasi form dan membayar sejumlah bea yang ditetapkan oleh perwakilan negara yang akan dikunjungi. Di sini selanjutnya ada izin tinggal atau KITAS. Apa sih itu izin tinggal atau KITAS? Adalah kartu izin tinggal bagi warga negara asing yang tinggal sementara di Indonesia atau sering juga disebut ITAS atau KIMS. Dan jenis-jenis KITAS yaitu KITAS izin kerja, KITAS visa pernikahan, KITAS visa pensiun. Dan persyaratan pembuatan KITAS yang pertama yaitu mengisi formulir, kedua fotokopi dan asli dari paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan serta bukti visa. Yang ketiga, fotokopi dan asli KITAS bagi lama atau bagi yang sudah memiliki KITAS. Yang keempat, surat permohonan dari penjamin yang ditunjukkan kepada kepala kantor imigrasi terdekat. Yang kelima, surat penjaminan dan perjamin bermateri. Yang keenam, KTP pinjaman. Yang ketujuh, surat keterangan tempat tinggal. Yang terakhir yaitu surat kuasa jika hal pengurusan melalui kuasa. Yang selanjutnya yaitu ada persyaratan khusus. Persyaratan khusus yang pertama yaitu tenaga ahli, yang dimana syarat-syaratnya yaitu yang pertama rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA dan izin mempekerjakan tenaga kerja asing atau IMTA dari Kemenakakertrans. Yang kedua, akte pendirian perusahaan dan akta pengesahan perusahaan. Yang ketiga, izin usaha tetap. Yang keempat, surat izin usaha perusahaan atau TDP. Yang kelima, tanda daftar perusahaan atau TDP.
Yang terakhir yaitu NPWP perusahaan. Dan selanjutnya tenaga ahli di atas kapal laut. Yang pertama rekomendasi RPTKA dan IMTA. Yang kedua rekomendasi dari instansi terkait. Yang ketiga izin usaha tetap. Yang keempat SIUP. Kelima TDP. Keenam NTPW perusahaan. Ketujuh akte pendirian perusahaan. Selanjutnya yaitu di sini ada materi custom. Apa sih itu custom? Custom, pabean atau custom adalah instansi atau jawatan kantor yang mengawasi, memungut dan mengurus bea masuk atau impor dan bea keluar atau ekspor bagi melalui darat, laut maupun udara di Indonesia. Instansi yang menjalankan tugas ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Apa sih perbedaan cukai dan pajak? Cukai dikenakan pada suatu komoditas karena pengaruh negatif komoditas tersebut terhadap masyarakat dan lingkungan, bukan semata-mata untuk menambahkan pemasukan negara. Mengenaan beban cukai diharapkan dapat menekan konsumsi produk-produk tersebut. Barang-barang yang kena cukai. Yang pertama etanol etil alkohol. Yang kedua minuman mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun. Yang ketiga hasil tembakau yang mengikuti sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan lainnya. Dan barang yang kena pajak yaitu barang elektronik baru seperti handphone, laptop, kamera, dan lain-lain. Barang baru bermerek seperti tas, sepatu, baju, parfum, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu karantina. Apa sih itu karantina? Karantina adalah pembatasan kegiatan atau pemisahan seseorang yang dinyatakan suspek tidak sakit dari seseorang yang sehat-sehat saja, dengan demikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebab penyakit atau kontaminasi. Penggunaan karantina yakni untuk mengendalikan penyakit menular seperti yang terjadi saat ini, COVID-19. Tujuan karantina yaitu yakni untuk mendeteksi dini dan mengurangi resiko penularan dari orang tanpa gejala. Dilansir dari WHO, karantina dilakukan selama 14 hari sejak kali pertama terekspos dengan pasien COVID. Selanjutnya menetapkan kriteria dan syarat perjalanan jauh. Dalam surat edaran ini menetapkan kriteria dan syarat dalam melakukan perjalanan. Yang pertama yaitu menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan dengan langkah yang harus dilakukan, yaitu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Yang kedua yaitu membuat surat keterangan untuk perjalanan seperti surat rapid test atau swab test PCR yang berlaku 7 hari terhitung pada saat keberangkatan. Yang ketiga, memanfaatkan akomodasi karantina atau hotel atau penginapan yang telah mendapatkan sertifikat penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Selanjutnya yaitu di sini ada materi logistik. Apa sih itu logistik? Logistik adalah sebuah proses atau yang menjadi bagian dari rantai pasok yang mengurusi arus sebuah barang atau termasuk uang dan informasi melalui proses pengadaan, transportasi, penyimpanan, distribusi, dan juga pengantaran. Syarat-syarat ketentuan pengiriman barang. Bayar. Yang pertama syarat minimal berat, wajib packing, asuransi. Di sini ketentuannya yaitu customer wajib memberikan dengan jelas informasi barang yang akan dikirim seperti jenis atau nama barang, ukuran, dimensi, berat, dan juga bahannya. Barang terlarang yang melanggar hukum seperti narkoba, ganja, bom, sabu-sabu tidak dapat dikirim, dan juga barang yang mudah terbakar dan dapat meledak juga tidak dapat dilayani. Untuk barang ingin tetapi cukup
memakan tempat, maka diberlakukan hitung volume. Selanjutnya yaitu dokumen pengiriman. Yang pertama Passlefse, yang kedua King List, yang ketiga Sping Instruction, yang keempat Airway Bill, yang kelima. Sementara untuk dokumen khusus yaitu 1. Fotokopi surat berharga. Yang kedua MSDM atau untuk mengirim barang yang berbentuk cairan atau mengandung unsur bahan kimia. Yang selanjutnya sertifikat fumigasi atau untuk pengiriman barang berbahan kayu. Yang selanjutnya sertifikat karantina. Yang selanjutnya sertifikat POM. Selanjutnya di sini ada materi yaitu currency. Apa sih itu currency? Adalah berbagai bentuk uang yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara dan beredar dalam perekonomiannya, digunakan sebagai alat pertukaran barang dan jasa, sekaligus merupakan landasan terjadi perdagangan. Selanjutnya yaitu di sini ada fungsi. Yang pertama yaitu sebagai alat tukar nasional. Fungsi pertama sebagai alat tukar internasional. Seperti yang kita ketahui bersama, uang merupakan alat tukar yang dilakukan sebagai alat untuk pertukaran barang. Yang kedua, alat pengendali kurs. Fungsi yang kedua adalah sebagai alat pengendalian kurs. Kurs mata uang suatu negara sering kali mengalami pergolakan. Contohnya, dengan adanya pertukaran kurs rupiah ke dolar, maka dapat diketahui apakah nilai tukar rupiah semakin naik atau semakin turun. Dengan pengelolaan tingkat pengguna suatu valuta asing tersebut, sebuah negara dapat mengendalikan nilai tukar mata uang mereka dengan lebih mudah. Yang ketiga, alat memperlancar perdagangan internasional. Dengan adanya valuta asing membuat seluruh negara dapat lebih mudah melakukan jual beli tanpa terkendala masalah pengguna mata uang. Yang keempat, sebagai alat pembayaran internasional. Valuta asing mempunyai fungsi sebagai alat untuk pembayaran pada utang piutang dari suatu negara ke negara lain. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perubahan kurs. Faktor langsung faktor yang mempengaruhi perubahan kurs ada 2 faktor, yaitu faktor langsung dan faktor dilangsung. Faktor langsung yang pertama, permintaan falas akan ditentukan oleh impor barang dan jasa ke dalam negeri dan ekspor modal dari dalam ke luar negeri. Yang kedua, penawaran falas akan ditentukan oleh ekspor barang dan jasa ke keluar negeri dan impor modal dari dalam ke luar negeri. Yang selanjutnya yaitu ada faktor tidak langsung. Posisi neraca Yang selanjutnya ada faktor tidak langsung, yaitu yang pertama posisi neraca pembayaran, kedua tingkat inflasi, ketiga tingkat bunga, dan keempat tingkat pendapatan nasional. Yang selanjutnya kebijakan moneter, dan yang terakhir yaitu ekspektasi dan spekulasi. Selanjutnya di sini ada perwakilan negara di luar negeri. Tugas perwakilan konsuler atau negara yang pertama memberikan paspor dan dokumen perjalanan kepada warga pengirim dan visa atau dokumen kepada orang yang ingin mengunjungi negara pengirim. Yang kedua, bertindak sebagai notaris dan pencatat sipil serta menyelenggarakan fungsi administratif lainnya. Contohnya, jika ada WNI menikah dengan WNI atau WNA di luar negeri, maka harus mengikuti undang-undang di mana pernikahan tersebut berlangsung, maka akan dinyatakan sah. Saat kembali ke Indonesia, pasangan suami istri tersebut harus membawa dokumen bukti pencatatan perkawinan atau akta perkawinan dari negara setempat, paspor Republik Indonesia dan atau KTP suami istri bagi penduduk Indonesia. Yang ketiga, menolong dan membantu warga negara dari negara pengirim
yang memerlukan pertolongan secara perorangan maupun badan-badan usaha dari negara pengirim. Contoh, jika WNI kehilangan paspor di luar negeri, maka WNI tersebut harus segera menghubungi KBRI untuk mengajukan surat peralahan laksana paspor sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku. SPLP merupakan paspor sementara yang dapat digunakan selama berada di luar negeri. Paspor dapat dibuat baru setelah kembali ke Indonesia. Yang keempat, melindungi kepentingan warga negara, baik sebagai perorangan maupun badan hukum negara pengiriman dalam hal pergantian mortis causa atau karena meninggal di wilayah negara penerima sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerimaan. Contohnya, jika ada WNI yang meninggal di luar negeri dan mereka memenuhi persyaratan untuk dipulangkan ke negara Indonesia, maka akan segera dipulangkan ke dalam negeri. Yang kelima, memberikan izin tinggal bagi tenaga ahli yang akan bekerja di Indonesia. Contohnya, bagi tenaga ahli asing yang akan bekerja di Indonesia dan mengajukan izin tinggal dinas, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu memiliki visa dinas yang dikeluarkan oleh perwakilan konsuler di luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Sekian dan terima kasih. Cukup sampai sini dan mohon maaf jika ada salah kata yang sengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.